Di perjalanan, Kira dengan kekuatan penekannya mempengaruhi agen Meg untuk menyelamatkan dirinya. Kira memasukkan pengaruh seolah-olah agen Meg memiliki seorang adik dan adiknya tersebut dibunuh oleh agen Rick. Meg yang dalam pengaruh Kira menghabisi Rick saat itu juga. Saat Meg tersadar dan hendak menangkap Kira, Kira melawan dan berhasil kabur menggunakan mobil yang mereka bawa. Meski sebelumnya, Kira sempat menjatuhkan gelang hingga manik-maniknya berceceran. Siang berganti malam, Nick dan Casey pergi ke sebuah bar berdasarkan petunjuk dari gambar yang dibuat oleh Casey. Sementara agen Meg yang melaporkan Kira yang melarikan diri kepada Carter bunuh diri setelah Carter mempengaruhi pikirannya seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Kira. Ternyata Carter juga merupakan sang penekan. Di bar yang dikunjungi Nick dan Casey, mereka menemui Hookwater, sang ilusionis yang mampu merubah benda apapun sesuai keinginannya. Water menyarankan keduanya menemui Emily Hu untuk menanyakan perihal gambar manik-manik yang dibuat oleh Casey. Emily Hu adalah seorang pencium. Ia adalah mantan pemburu. Lewat manik-manik yang diberikan Casey padanya, Emily memberitahu bahwa kini Kira berada di sebuah dermaga. Nick dan Casey segera ke sana. Di dermaga tersebut, ternyata Nick dan Kira dulunya adalah sepasang kekasih. Saat bertemu, Kira marah-marah mengatakan bahwa ia ditangkap pasukan Division sementara Nick tidak mencarinya. Nick menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa ia mengira Kira telah meninggalkannya. Selama ini, Nick terus mencari Kira. Ia tidak tahu kalau Kira diculik pasukan Division. Ia juga tidak tahu kalau Kira adalah wanita yang sama yang mereka cari selama ini. Casey yang kaget bahwa mereka sudah saling mengenal, menyarankan untuk mereka segera mengakhiri pertengkaran dan meninggalkan tempat tersebut, karena dari penglihatannya, pasukan Division menuju ke sana. Di perjalanan, Casey memperingatkan Nick bahwa Kira akan kembali merubah masa depan. Ia melihat masa depan semakin suram jika Kira terus bersama mereka. Mereka harus meninggalkan Kira. Nick tentu tidak sependapat. Ia mengatakan masa depan bisa berubah. Nick akan merubah masa depan tersebut dengan tetap bersama Kira. Kemudian mereka bertiga menemui Pinky, sang bayangan, yang bisa menyembunyikan keberadaan Kira dari pelacakan sang pengintai dengan kekuatan bayangannya. Mereka menginap di sebuah hotel dengan Kira yang kini dibayangi oleh Pinky. Casey sedikit lega. Setidaknya, dalam 10 hari ke depan, mereka aman dari pasukan Division maupun sang pembantai. Namun saat Casey sendirian, ia ditemui Ling Ling yang juga merupakan sang pengintai. Kekuatan Ling Ling jauh melampaui Casey. Ia tahu semua gerak-gerik mereka, termasuk Kira yang kini dilindungi oleh sang bayangan. Ling Ling mengancam akan menangkap mereka dalam waktu dekat. Casey berpura-pura mabuk. Ia pulang ke penginapan dan mengatakan bahwa cepat atau lambat pasukan pembantai akan menemukan mereka. Pinky hanya bisa menyembunyikan Kira dari sang pencium, namun tidak bisa menyembunyikan dari sang pengintai seperti Ling Ling. Malam itu juga mereka meninggalkan penginapan. Ling Ling dan kedua saudaranya hanya menemukan ruang kosong saat tiba di sana. Akhirnya diputuskan, keesokan harinya, Kira akan bersama dengan Pinky, sementara Nick dan Casey akan mencari cara untuk mengelabui Ling Ling dan saudaranya. Melihat kegundahan Casey yang khawatir karena tak juga mendapatkan koper yang mereka cari, Nick teringat akan ayahnya. Nick berjanji dan meyakinkan Casey bahwa ia akan membantu Casey sampai akhir.
Lalu Nick dengan bantuan Emily mencari keberadaan Carper dan didapati Carper berada di sebuah rumah makan. Nick yang kini sudah sepenuhnya menguasai kekuatan telekinesis membawa 2 pistol untuk mengancam Carper dan seorang anak buahnya. Nick tahu ia tidak akan mampu melawan Carper sang penekan. Tujuan Nick ke sana bukan untuk melawan Carper, melainkan untuk mencoba merubah masa depan. Meski pada akhirnya Nick harus dibuat babak belur oleh Victor yang juga seorang telekinesis. Beruntung Nick diselamatkan Casey saat Carper melihat gambar yang dibuat oleh Casey tentang masa depan. Carper tidak tahu bahwa gambar tersebut adalah gambar palsu yang dibuat oleh Casey. Carper segera melepaskan Nick. Di penginapan, Nick melihat Kira yang kini sedang sekarat. Kira mengatakan bahwa pihak Division menyuntikkan semacam obat padanya yang membuat kekuatan Kira kini melampaui kekuatan mereka semua. Namun efek samping dari obat tersebut, Kira akan melemah atau bahkan kehilangan nyawanya jika obat tersebut tidak disuntikan kembali kepadanya. Mau tidak mau, Kira harus dibawa kembali kepada Carper. Casey dalam penglihatannya menggambar sebuah sepatu dan Emily. Saat dihubungkan, ternyata di sepatu Kira terdapat sebuah kunci brankas dan Emily sebagai sang pencium. Nick memintanya untuk mencari petunjuk tentang kunci tersebut kepada Emily. Saat mencoba, penglihatan Emily terhalang oleh sang bayangan. Lalu ia bersama Casey bekerja sama melacak kunci tersebut dan diketahui bahwa kunci tersebut berada di sebuah gedung pencakar langit yang berada tak jauh dari keberadaan mereka saat ini. Nick lalu mengatur strategi untuk mengelabui pengintaian Ling-Ling yang tahu semua gerak-gerik mereka. Dia akan menuliskan sebuah petunjuk khusus pada mereka semua, termasuk kepada dirinya sendiri. Jangan membukanya sampai aku meminta, dan lupakan semua yang pernah aku tulis. Aku ingin kau menemukan orang yang menghapus ingatan Kira, kata Nick kepada Pinky. Nick berencana menghapus 2 jam ingatannya untuk memperdaya pengintaian dari Ling-Ling. Lalu Nick meminta Casey untuk menggambar persis koper yang akan mereka ambil di gedung pencakar langit tersebut, baik itu ukuran, warna, serta berat kopernya. Casey mulai menggambar, yang tentu saja juga diikuti oleh Ling-Ling. Sementara Emily sang pencium mendapat nomor berangkasnya dari kunci tersebut. Ling-Ling yang sejak tadi mengikuti pergerakan Casey dengan pedenya melaporkan kemajuan pengintaiannya kepada ayahnya. Kekuatan Ling-Ling sebagai pengintai sangat luar biasa, namun strategi Nick jauh lebih jenius. Ia menuliskan sebuah petunjuk khusus pada mereka semua, termasuk dirinya sendiri. Petunjuk yang hanya boleh dibuka sesuai arahan Nick. Saat itu belum diketahui petunjuk apa yang diberikan Nick pada masing-masing dari mereka. Nick langsung memasukkan petunjuknya pada sebuah ampau, kemudian membagikannya pada mereka semua. Keesokan harinya, masing-masing dari mereka berpisah, menjalankan rencana Nick. Kira dibawa Pinky untuk diserahkan kepada Carper, mengingat Kira tidak akan bertahan tanpa obat dari Carper. Setelah Pinky mendapat imbalan, ia membuka ampaunya yang mengharuskannya menjumpai Nick di dermaga untuk kemudian Nick gunakan sebagai upah supaya Wochang mau menghapus ingatannya. Nick meminta Wochang untuk menghapus 2 jam ingatannya. Ternyata strategi tersebut berhasil. Setelah Nick kehilangan ingatannya, Ling-Ling juga kehilangan jejak mereka. Ling-Ling dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Di keluarga tersebut, meski kemampuan Ling-Ling sangat hebat, namun karena ia adalah anak perempuan, ayahnya tidak pernah menghargainya.